Bacaan kita qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang dimiliki oleh orang-orang yang sihatul iman, yang imannya sehat, yang selalu menggunakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan malah jadi nganeh-nganehi. Nur itu cahaya, aini mata, mata hati maksudnya. Nur aini. Jadi kalau mata biar bercahaya kasih lampu. Nur aini itu adalah dari kata nurani, itu dari kata nur aini, mendapatkan cahaya dari Allah. Bahasa tasawufnya nur aini itu ketemu dengan namanya basyirah. Basyirah. Basyirah itu hati nurani. Hati nurani itu basyirah. Basyirah itu adalah hati yang mudah menerima nasihat, yang mudah menerima masukan yang baik buat kita, lewat kata atau lewat tulisan atau lewat video. Banyak macam itu yang kemudian kita maklik, ya Allah bener ya, itu namanya basyirah. Basyirah semuanya punya, cuma kadar kualitasnya tentu beda-beda. Nah inilah yang kita ingin bahas, agar basyirah kita, hati nurani kita tetap dapatkan nur, tetap dapatkan cahaya, biar selalu bercahaya, ketemu dengan hati yang lapang, hati yang sangat enak sekali, bersinar luar biasa. Itu ya, jadi ada basyirah, hati yang gampang untuk ngerosok. Ada persoalan yang kemudian kenapa ada orang yang orang-orang yang tidak punya hati. Kemudian kita juga ada kata-kata yang kemudian kita keluarkan terus. Manusia bagus karena dilengkapi dengan namanya ruhaniyah. Maka kan Allah ciptakan manusia itu dalam dua dimensi. Ada dimensi ruh, ada dimensi tanah. Dimensi tanah itu dimensi yang kita punya sifat negatif, iri, dengki, serai, kemudian suka ingkar, sulit untuk berterima kasih. Itu dimensi ini, dan Allah kasihkan itu. Kalau dihitung-hitung di ayat itu ada kurang lebih 6. Susah terima kasih, selalu ingkar, kemudian selalu mengeluh, itu bagian dari kita. Dan tidak apa-apa, itu bagian potensi. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Maka diimbangi dengan namanya dimensi ruh. Ruh itu adalah kalau bahasa kita nyawa. Nyawa nih. Nah pertanyaannya, kalau hewan itu dikasih nyawa apa ruh? Nyawa. Kalau manusia dikasih nyawa apa ruh? Ruh. Apa bedanya nyawa sama ruh? Punya hati kalau roh. Punya hati. Mantap, luar biasa. Bedanya Ibu, tapi boleh tidak sependapat, monggo, tidak apa-apa, betul dosa. Kalau ruh, nih hewan, binatang itu tidak dikasih ruh, tapi dikasih nyawa. Karena hanya faktor hidup saja, tidak punya pengendalian apakah patut atau tidak patut, akhlak atau tidak akhlak, baik atau bukan, mereka tidak mikir. Maka dikasih hidup saja nyawa, karena dia akan punya akal. Sementara kita dikasih ruh, karena di balik ruh itu memang ada nyawanya. Kita hidup, ada yang kita lakukan, patut atau tidak, karena sifat-sifat Allah itu akan dihujamkan di kita. Namanya fitrah. Yang melakukan dosa, kesalahan sekecil, kemudian kemudian bertaubat, beristighfar, maka akan hilang. Melakukan lagi, tidak bertaubat, tidak istighfar, tambah. Semakin banyak kita tidak beristighfar, semakin kesalahan kehilafan kita lakukan, maka akan semakin banyak titik-titik noda di hati itu. Banyak pula kalau cermin kita tidak pernah kita bersihkan, yang kita lihat ya pasti akan tidak tampak wajah kita ketika bercermin, karena makin buram, karena makin. Begitulah sifat hati ini, Inilah hati.
Maka, nah ini, bagaimana kita agar bisa menjaga hati? Pertama adalah memperbanyak istighfar. Gampang, setiap hari sudah. Nah, persoalannya bagaimana kita mengkondisikan istighfar itu betul-betul masuk ke hati, masuk sehingga membersihkan hati kita biar bersinar. Istighfar itu softwarenya orang bertaubat. Tentu ketika beristighfar mengakui kesalahan, dan kesalahan itu bagian yang menyumbang donasi mutlak hati ini jadi kotor, tidak bersinar. Boleh eksperimen, nanti pulang setidaknya kita sadar, kata kuncinya kita tahu istighfar itu adalah untuk istighfar, maka lisan kita berucap, kemudian tarik ke hati. Biasanya kalau cepet-cepetan enggak, astagfirullahaladzim, 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 nanti lisan. Tapi kalau kita pelan, ya, teorinya itu. Nah, nyun saya mau sekedar cerita nikmatnya istighfar. Setidaknya adalah istighfar yang paling sederhana. Astagfirullahaladzim. Apakah harus dilisankan? Monggo, bisa dilesankan. Kalau latihan biasanya dilesankan dulu ya, dilesankan. Tapi kalau sudah nyaman, pakai hati yang gemuruh. Maka jangan disenggol ya, nyun sewu, mohon izin, jangan disenggol ketika zikir teman sebelah kok diam saja. Bercahaya sehingga ketemu dengan hati yang lapang. Maka yang kedua adalah zikir dan doa. Doa dan zikir. Terutama doanya. Kalau zikirnya biasa dia subhanallah tambah istighfar tadi juga. Nah, terutama yang doa. Monggo Ibu doa. Di samping kita ikhtiarnya adalah istighfar tadi, mengakui kesalahan, kemudian membersihkan hati. Yang tidak kalah penting, tahapan yang kedua adalah doa. Monggo. Hatinya yang bersinar. Ya, hatinya bersinar karena kena sinar cahaya iman. Nah, yang kedua doa. Yang punya hati ini adalah Allah. Yang memberikan adalah Allah. Yang melapangkan hati ini adalah Allah. Yang punya segalanya adalah Allah. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati itu tsabbit qalbi kalau diri sendiri, tapi kalau banyak qulubana, hati kami semuanya, agar ditetapkan dalam ketaatan beribadah beragama kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan itu hati adalah Allah, maka kita pantik dengan doa agar Allah turunkan itu. Apakah Rasulullah mengajarkan? Iya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan doa yang agar kita ini mendapatkan cahaya di hati ini. Doanya singkat. Hafal ya? Ya, Allahumma ja'al. Mau dicatat? Dicatat Indonesia ya? Kuliah 1 SKS nih. Allahumma ja'al sari roti. Sari roti, bukan itu ya, bukan. Sari roti. Allahumma ja'al sari roti. Sari roti. Kalau Arabnya sin, ro, ya, ro, ta, ya. Indonesianya sari roti. Sari roti. Pokoknya gampang. Pokoknya kalau ada suara yang lewat, kan udah boleh nyebut merek ya. Kalau ada lewat, berarti itu salah satu doanya. Allahumma ja'al sari roti khairan. Ya. Khairan. Sampun? Ya, sampun ibu-ibu. Nah, Pak Guru lanjutin nih. Sari roti khairan min. Ya, min. Ya Allah, malah lali kula to alon-alon. Allahumma ja'al. Buka KPN sih. Sampun? Allahumma ja'al sari roti khairan min ala niyati. Waj'al, nah ini lanjut. Waj'al, kalau orang sana nyebutnya waj'al gitu ya, karena an gitu. Waj'al ala niyati, waj'al ala niyati solihatan. Dari kata solihah, solihatan. Waj'al ala niyati
ala niyati sholihatan. Jadikan hatiku lebih baik. Nah ini khairan itu lebih baik. Jadi Pak Khair itu baik. Kalau jadi intinya ternyata Rasul juga mengajarkan doa nawwir, bersinar, diawali dengan hati. Bisa Ibu pakai terjemahan bahasa Indonesia. Yang di samping tadi tambah lagi, ya Allah sinarilah hatiku, lisanku, seluruh anggota tubuhku. Bisa. Riwayatnya Ibnu Abbas. Daftar penyakit hati 1. Mbok hati catat ini mau dipraktekis danten. Iri, ujub, ria, ujub, sombong, ria, macam-macam lah pun kata. Jadi penyakit hati ini juga akan membuat kita makin keras. Kalau penyakit hati tidak kita atasi, tidak kita segera sembuhkan dengan keberanian kita menyembuhkan, yang ada adalah istighfar kita tidak ada manfaatnya, tidak ada berbekas, mungkin hanya dapatkan pahala dari Allah karena beristighfar lisan. Doa kita hanya sekadar rutinitas doa, tidak berbekas sehingga cahayanya redup-redup itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah punya keberanian untuk menghilangkan penyakit hati. Gampang. Kata kuncinya wani nopo mboten, wani piro. Nah, satu aja ya. Pesan dalam bil marhamah, dengan kasih sayang, saling menasihati, saling menghormati, saling menolong, saling asuh, dan seterusnya. Bukan saling yang negatif, saling menghujat, saling menghibah, yuk misalnya. Bukan saling, bukan paling, tapi saling. Karena kalau sudah saling, ada rasa kekeluargaan. Awas, hati-hati, ada kontrol. Karena kita sering lupa, maka ada yang mengingatkan. Berapa banyak saudara-saudara kita kemudian terjerumus ke dalam lembah kenistaan lantaran tidak ada sahabat kanan kiri kita yang punya peduli untuk saling menasihati. Teruslah, tetaplah kita berbuat baik meskipun orang lain menyatakan buruk atas perbuatan kita. Untuk apa itu? Untuk apa kita tumbuh menjadi dewasa kalau kita hanya bisa membalas keburukan orang lain? Lumrah. Balas apa? Dia lakukan apa? Balas apa? Itu bukan orang yang berkualitas. Rasanya bukan majelis taklim ini. Kalau sudah dibina ini tidak akan begitu. Jadi yang ada adalah akan dibalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Gimana caranya? Pakai minimalis mawon. Apa itu? Didoain mawon.